Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, hadirin jamaah Sital Furqan rahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama melakukan salat jamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta kepada para ulama yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Jamaah yang rahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang bagaimana kita berusaha bijak dalam beramal. Nah, kalau kita lihat hari ini di buka TV, buka media sosial, semuanya informasinya kebanyakan mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak salah, tapi belum ada berita di media sosial berisi mengkritik kebijakan pribadi, mengkritik kebijakan individu masing-masing, mengkritik kebijakan diri kita sendiri dalam beribadah. Namanya bijak, maka kita harus melihat bagaimana kita memprioritaskan dalam beramal saleh. Jemaah yang rahmati Allah, kenapa hal ini penting? Karena kita hidup di dunia ini, umur kita pendek. Tidak ada hidup yang umurnya sampai ratusan tahun, kecuali mungkin saat ini di dunia ini yang tokoh terkenal sekarang, Mahathir Muhammad masih hidup mungkin 101 tahun mungkin ya. Jarang. Kebanyakan umur umat Nabi Muhammad kisaran 60, 70 ya. Selebihnya bonus ya masih banyak. Maka di umur kita yang singkat ini, maka ketika kita beramal kita harus bijak. Ibaratnya kalau pedagang ngelihat peluang mana kira-kira tempat yang lebih banyak untungnya. Begitu juga kita dalam beramal, kita melihat mana kira-kira ibadah yang banyak menguntungkan bagi kita dari segi akhirat. Jamaah rahmati Allah, selain itu juga di antara kenapa kita penting bijak dalam beramal, karena banyak sekali hari ini kita lihat fenomena kaum muslimin, yaitu adalah berlomba-lomba dalam membangun masjid misalnya, berlomba-lomba dalam mempercantik masjid. Perbuatan ini bagus atau tidak? Bagus. Tetapi ironisnya adalah banyak masjid tapi jamaah subuhnya tidak seperti di Al-Furqan. Banyak berlomba-lomba membangun masjid, namun ternyata masjidnya hidupnya hanya ketika Jumatan saja, ada yang celetuk Jumatan saja. Banyak masjid terbuka tapi dilarang jamaahnya untuk sekedar istirahat ataupun makan, misalkan buka puasa. Ada kan beberapa. Alhamdulillah kita di masjid kita ini kita aktif sekali ya. Banyak di sini alhamdulillah fenomena yang kita dapati di beberapa masjid besar. Kalau di Denpasar nih banyak iftar jama'i ya, buka puasa bersama, ada kajian. Nah ini membangun masjid itu perbuatan yang baik, tapi jauh lebih urgen daripada hal tersebut adalah bagaimana memakmurkan jamaah, memakmurkan masjidnya, menghidupkan kualitas jamaahnya. Nah, ini diantara fenomena. Atau misalkan banyak perdebatan di media sosial,
ataupun juga di antara jamaah masjid sibuk berbicara tentang fulan, tentang kesalahan fulan, tentang bagaimana terkait dengan jual beli, apakah ini halal atau haram. Tetapi giliran ditanyakan tentang urusan tauhid, tentang urusan sholat, ternyata masih jauh dari sempurna, dari bisa dikatakan tahu. Maka di sini kita penting sekali dalam mengenal bagaimana skala prioritas. Hal ini juga yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang berjumpa, yang berguru, berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW dan wafat dalam keadaan beriman. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani manusia terbaik. Ya, jangan dikira sahabat itu enak dia jadi sahabat Rasul. Hidupnya nyaman pasti hidup bersama Rasulullah. Tidak, banyak rintangan-rintangannya bersama Rasulullah SAW, perjuangannya. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Contoh misalkan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasul, ayyul amalil afdal? Wahai Rasul, apa amalan yang afdal, yang terbaik? Maka di sini kita lihat para sahabatlah orang-orang yang berguru pada Rasul, para sahabatlah muridnya Rasulullah SAW, para sahabatlah orang yang selalu bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dari Rasul, orang yang paling ingin mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW agar segera dapat dilakukan. Maka ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan ketika soalan atau pertanyaan para sahabat bertanya pada Rasul, wahai Rasul, apa pertanyaan yang paling mulia, apa pertanyaan yang paling afdal yang dapat aku lakukan? Maka dalam konteks tadi hadis yang ingin saya bacakan, ketika Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasul, apa amalan yang paling afdal? Ya, maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha atau as-salatu fi waqtiha. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Summa kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian birrul walidain. Summa kemudian apa lagi wahai Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian jihad fi sabilillah. Maka di sini jamaah rahmati Allah terkait dengan hadis, terkadang Rasul mengatakan, ya para ulama menjelaskan memang berbeda-beda. Rasul ketika menjawab pertanyaan kepada yang bertanya terkadang berbeda-beda. Terkadang Rasul mendahulukan A, terkadang Rasul mengakhir B, ya. Sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks tadi para ulama menjelaskan di sini ada menunjukkan bahwasanya yang paling utama untuk didahulukan adalah terkaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hadis ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk mengatur skala prioritas untuk bijak dalam beramal. Mari kita lihat beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Amalan yang fardu ain itu lebih baik daripada amalan yang sunnah. Karena apa? Karena Allah tentu lebih mencintai amalan yang diwajibkan. Ya. Para ulama banyak menjelaskan, contohnya Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, bahwasanya banyak sekali ya, kesalahan. Ini Ibnu Jauzi udah ratusan tahun yang lalu. Di masa itu saja beliau sudah menuliskan fenomena bahwasanya banyak sekali kaum muslimin yang lebih bersemangat untuk mengerjakan amalan nafilah, amalan-amalan sunnah ketimbang amalan yang wajib.
Apa contohnya fenomenanya yang terjadi di kehidupan kita? Contoh di bulan Ramadan, biasanya masjid itu ramenya sholat tarawehnya atau sholat zuhurnya? Sholat apa? Tarawehnya, karena ada makan malamnya biasanya. Contoh, orang bersemangat sholat taraweh misalkan sampai penuh, sampai tempat parkiran sana. Giliran subuh, sholat subuh cuman setengah masjid saja terisi. Ya, itu fenomena terkait dengan amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan sunnah. Contoh lain lagi misalkan, contoh lainnya adalah ketika, karena ini waktu subuh, ketika sholat subuh. Nah, ini ada timer di sini ya. Datang jamaah mau sholat subuh. Kemudian timernya menunjukkan iqomah sisa 30 detik lagi. Nah, itu biasanya dilema tuh. Ini mau sholat sunnah subuh atau mau nggak usah sholat sunnah kira-kira. Kira-kira gimana kira-kira pilihannya? Kalau sudah 30 detik lagi, cukup nggak waktunya untuk sholat 2 rakaat? Cukup kalau pakai kilat. Kalau sholat sunnahnya pakai kilat, nah akhirnya tidak tumaninah, akhirnya bukan sholat. Nah, atau terkadang ada yang sholat di belakang sana ngumpet, misalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum qobliyah subuh, kemudian imam naik, dia masih di belakang. Padahal yang lebih wajib harus didahulukan, Ya betul hadisnya bahwa raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwasanya 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Betul hadis seperti itu. Bahkan termasuk sholat sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Tetapi ada yang lebih wajib. Sholat subuh itu lebih wajib, ya. Maka dia harus didahulukan. Lalu apa solusinya? Ustaz, saya ini kan ingin dapat keutamaan hal tersebut juga. Ada solusinya. Para ulama memberikan solusi. Kalau misalkan Anda telat datang ke masjidnya, misalkan masbuk sholat subuh, imam sudah berdiri, kemudian belum qobliyah subuh, maka Anda boleh mengqadhanya setelah sholat subuh. Allah. Apalagi contohnya misalkan terkait dengan amalan yang wajib lebih penting daripada amalan yang sunnah, yaitu adalah ketika para ayah, misalkan kita para orang tua, para jemaah laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka yang lebih wajib adalah memberikan nafkah kepada keluarga ketimbang sedekah kepada teman-teman sejawat. Ada orang rajin sedekah, rajin mengingatkan orang lain untuk ke masjid, tetapi dia lupa dengan keluarga yang ada di rumah. Ya. Maka ini menjadi catatan penting. Yang lebih diprioritaskan adalah kalau kita memiliki kelebihan harta, yang paling kita dahulukan, yang utama adalah keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Nafkahnya sebagai laki-laki, sebagai tanggung jawab kepada keluarga terlebih dahulu, itu lebih utama. Baru nanti kalau ada sisa, kita sedekahkan, kita infakkan dan lain sebagainya. Ya. Dalam fenomena yang lain juga, ya, banyak sekali misalkan orang-orang melupakan ibadah yang, mohon maaf sekali, ibadah yang terkadang terlupakan bahwa saya termasuk wajib, yaitu adalah ibadah umroh. Ya.
Banyak jamaah kaum muslimin menganggap bahwasanya umrah itu tidak wajib, sehingga menganggap bahwasanya yang wajib itu haji, bukan umrah. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Maka hukum haji dan umrah itu adalah sama-sama wajib bila mampu. Maka kalau ada kemampuan, Anda memiliki kesehatan, Anda memiliki harta yang berlebih, Anda memiliki kesempatan. Kalau sekarang haji ngantrinya sudah berapa tahun sekarang? 10 tahun, 12, atau ada di negara tetangga kita sudah sampai 50 tahun. Daftar umur 40, berangkat umur 90 kalau sampai umur, ya. Maka dilihat kalau umroh tidak pakai ngantri lagi. Inilah dia yang pertama, adalah amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Jangan sampai ada orang rajin puasa sunnah Senin Kamis tapi lupa bayar utang puasa Ramadan. Jangan sampai dia rajin puasa 3 hari setiap bulan tapi dia lupa ada janji, ada nazar dulu dia bernazar, berjanji kepada Allah. Maka lebih wajib untuk ditunaikan. Ya, utang puasa lebih wajib untuk ditunaikan. Berikutnya jemaah yang dirahmati Allah, amalan hati itu lebih utama daripada amalan yang tampak. Amalan yang tampak, amalan hati, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW ketika Rasul menyebutkan al-halal bainul haram bainun, bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian di akhir hadis Rasul menyebutkan, ketahuilah fa inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwasanya jika dia baik maka semuanya akan baik, dan jika dia rusak maka semua aktivitas tubuh kita bakal rusak. Apa dia? Disebutkan ala wahyul qalbi. Tidak lain itu adalah hati. Maka di sini jemaah yang Allah, yang dimaksud ketika amalan hati ini takwaan kita pada Allah. Itu yang lebih penting. Amalan hati di antara amalan hati yang kita rasakan di keseharian kita, yang kita tidak lepas dari keseharian kita, yaitu adalah niat. Niat itu adalah amalan hati, tempatnya di dalam hati. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka ini aja pentingnya kita untuk menghadirkan niat di setiap aktivitas ataupun juga ibadah kita. Contoh jemaah yang dirahmati Allah, kembali ke contohnya adalah orang yang melakukan sholat 2 rakaat di masjid di waktu subuh seperti ini. Dia datang melakukan, ketika imam sudah selesai, dia datang melakukan sholat sunnah, sholat 2 rakaat. Kita sebagai orang yang melihatnya, apakah kita mengetahui orang tersebut sedang sholat apa? Tidak. Bisa jadi dia sedang sholat subuh, bisa jadi dia sedang sholat tahiyatul masjid, bisa jadi dia sedang sholat qabliyah. Yang membedakan apa? Yang membedakan atau yang mengetahuinya siapa? Mengetahuilah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat perkara niat tadi. Kenapa niat ini begitu penting? Ya wa fillahi Allah. Karena dia, kata para ulama, membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Contoh antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Contoh misalkan ada orang yang melakukan buka puasa di masjid. Apakah semuanya mendapatkan pahala yang sama? Tidak.
Bisa jadi ada yang datang buka puasa di masjid di hari Senin, ada dia yang melakukan puasa sunnah Senin Kamis, atau bisa jadi juga ada yang sedang melakukan puasa bayar puasa utang puasa Ramadan puasa. Atau ada juga yang dia memang sedang program diet misalkan, apa sekarang bahasanya intermittent fasting misalkan ya. Maka berbeda-beda. Kalau orang niatnya memanglah untuk kesehatan, niatnya saya niat berpuasa ini adalah untuk diet, maka dia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai ibadah. Berbeda halnya kalau dia berpuasa niatnya lillahi taala, kemudian ada efek samping bagi kesehatannya, maka dua-duanya dapat. Dunianya dapat, akhiratnya pun juga dapat. Terkait dengan niat, ini yang paling penting sekali, yaitu adalah menghadirkan niat tersebut di dalam hati. Walaupun misalkan ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat, ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan imam madhab Syafi'i lah, at-talaffuz bin niyat, bolehnya mengucapkan niat bagi orang yang ragu. Namun ulama pun sepakat, yang mengatakan bolehnya mengucapkan niat pun juga mengatakan, kalau ada orang yang mengucapkan niat tetapi dia tidak menghadirkannya di dalam hati, maka niatnya tidak sah, tidak dikatakan sedangnya. Dan ulama semuanya sepakat bahwasanya kalau dia mencukupkan di dalam hati saja, maka itu sudah diterima. Makanya dari pentingnya terkait dengan amalan hati. Berikutnya adalah disebutkan bahwasanya amalan yang tersembunyi itu lebih baik daripada amalan yang tersembunyi itu lebih baik daripada amalan yang tampak. Disebutkan Quran surah Al-Baqarah 271, in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Disebutkan di Quran surah Al-Baqarah 271, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu tentu lebih baik. Bersedekah secara terang-terangan itu dibolehkan. Ya, di dalam hadis juga disebutkan, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di surga nanti adalah, di antaranya adalah orang yang bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka inilah dia pentingnya kita bagi setiap muslim, bagi setiap personal kita, memiliki ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan cucunya Ali bin Abi Thalib, pada namanya Ali bin Zainal Abidin rahimahullah. Beliau dikenal sebagai orang yang suka sedekah. Ya. Namun kisah ini baru diketahui setelah wafatnya beliau. Ketika beliau wafat, ketika dimandikan, dilihat bahwa saya di belakangnya ada macam orang goresan yang suka membawa karung, ya. Biasanya ada bekasnya. Di tempat beliau biasanya di setiap malam itu selalu ada di depan rumahnya para fuqara, itu ada sembako yang diletakkan. Namun setelah beliau wafat, tidak ada lagi sedekah misterius tersebut. Maka setelah warga kampung tersebut mengetahui bahwa saya yang melakukan sedekah ini adalah Ali bin Zainal Abidin tadi. Ini contoh bahwasanya amalan yang disembunyikan itu tentu lebih baik daripada amalan yang ditampakkan. Contoh kasus lainnya, yaitu adalah sholat sunnah.
Kalau sholat fardu itu sebaik-baik tempatnya di mana? Di masjid. Kalau sholat sunnah sebaik tempatnya itu di mana? Di rumah. Ya, masuk dalam kaidah tadi bahwasanya amalan yang tersembunyi itu lebih utama daripada amalan yang ditampakkan. Termasuk di antara tadi sholat sunnah di rumah. Ini kaitannya juga ada dari bagian kita untuk menghidupkan rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu menjadi sama dengan kuburan. Tidak pernah disolati, tidak pernah dingajii. Ya. Maka kapan kita waktu terbaik untuk sholat di rumah? Itu tadi, sholat sunnah. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasul itu rumahnya kurang lebih temboknya di sana. Ini kalau di sini mihrabnya, Rasul rumahnya kurang lebih temboknya di sebelah sana. Ya, biasanya Rasul di waktu subuh beliau akan sholat sunnah terlebih dahulu di dalam kamar, di dalam rumahnya. Ya, baru nanti kalau jamaahnya sudah banyak, maka kemudian nanti ada sahabat mengatakan, "Sholat ya Rasulullah." Rasul akan keluar dari kamarnya, kemudian akan memimpin sholat subuh. Namun ini dengan catatan, kondisikan dengan tergantung kondisional juga. Ya, kalau ternyata kita habis dari, khususnya kalau sholat duhur, ya biasanya kalau habis sholat duhur itu kan nggak pulang ke rumah kebanyakan, mau ke kantor lagi ada urusan. Ya, kalau nggak bisa di sana ya sholatnya tetap di masjid. Ya, sholat sunnahnya di masjid. Atau misalkan ini biasanya batal saya perjalanan dari masjid ke rumah ini. Nanti kalau wudhu lagi repot lagi, takut lupa. Ya sudah, sholat sunnahnya di masjid. Maka tergantung juga kondisi masing-masing. Ya, ini ada kaitannya terkait dengan kaidah amalan yang tersembunyi itu lebih utama daripada amalan yang ditampakkan. Berikutnya, amalan yang kontinu, yang dilakukan terus-menerus itu lebih dicintai daripada yang banyak tapi terputus. Rasulullah ini sesuai dengan sabda Rasul bahwasanya habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun secara kuantitasnya sedikit. Orang yang bersedekah setiap harinya dalam nominal yang sedikit, 1.000, 5.000 sedikit, itu namun di setiap hari dilakukan, itu lebih baik ketimbang orang yang bersedekah 5 juta setahun sekali misalkan. Maka di sini yang dilihat adalah bagaimana istiqomah kita, bentuk kita diizinkan oleh Allah, bagaimana kita senantiasa melakukan amalan walaupun jumlahnya sedikit. Orang yang mengerjakan sholat duha misalkan, sholat duha termasuk rakaatnya diperbolehkan, ya boleh 2, boleh 4, tidak ada batasan tertentu. Orang yang melakukan sholat duha misalkan setiap hari dia lakukan misalkan 2 rakaat karena memang mampunya seperti itu, misalkan di jam kerjanya. Karena waktu duha ada biasanya mayoritas daripada kita semua sedang di waktu kerja misalnya. Hanya mungkin sempat 2 rakaat atau 4 rakaat. Namun dilakukannya setiap hari. Itu lebih baik ketimbang dia tidak pernah melakukannya sama sekali. Ketimbang dia sholat duhanya misalkan sebulan sekali, tapi jumlah rakaatnya sampai 11 rakaat misalkan, atau 12 rakaat misalkan. Ya. Maka amalan ibadah yang sedikit nominalnya tapi dia dilakukan dengan keadaan kontinu, itu tentu lebih baik daripada yang banyak namun tidak kontinu. Berikutnya, amalan jariyah itu lebih utama daripada yang tidak berkelanjutan. Amalan yang manfaatnya berlangsung sampai kita wafat itu lebih utama daripada amalan yang tidak berkelanjutan. Dalilnya apa?
bahwasanya disebutkan di dalam hadis, ketika kita wafat, ketika kita masuk ke kubur, semua amal ibadah kita terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi fokus utama kita. Investasi jangka panjang kita ketika memiliki kelebihan harta, jangan lupa shadaqatun jariyah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Adalah wakaf. Ya. Kalau misalkan di antara antum semua, di antara para hadirin yang memiliki kelebihan harta, jangan lupa untuk berwakaf. Sudah banyak contohnya. Contoh misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mewakafkan sumur. Dari zaman Rasul sampai hari ini itu masih ada sumurnya dan manfaatnya pun masih berlangsung. Contoh lainnya misalkan yaitu adalah wakaf, ya, di antara sering saya jadikan contoh dan karena diketahui oleh masyarakat semuanya, yaitu adalah wakaf Masjidil Haram tersebut. Masjidil Haram di Mekah dan di Madinah. Kalau jamaah Indonesia datang biasanya nyari ini celengan kotak infaknya kok nggak ada di Masjidil Haram Mekah atau Madinah. Ya. Dari mana operasionalnya? Itu dari wakaf, wakaf produktif. Di seberangnya Masjidil Haram di Mekah itu ada menara jam yang sangat tinggi. Itu di depan pintu masuknya tertulis secara jelas wakaf Malik Abdul Aziz, wakaf dari Raja Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman. Jadi semua operasional di sana hasil wakafnya digunakan untuk kebutuhan dua haramain. Di antara contoh wakaf lagi misalkan kemarin musim haji sudah hampir diketahui masyarakat Indonesia, jamaah yang dari Aceh biasanya akan mendapatkan wakaf produktif, ya, mendapatkan uang sangu lebih biasanya, jumlahnya lumayan, 1.000 real. 1.000 real sekarang kalau kurs kita 4.700.000 mungkin ya, 4.700.000 per orang. Dari mana uangnya? Dari wakaf tadi. Nenek moyangnya orang Aceh tersebut ada yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dikelola sampai hari ini. Entah itu jadi hotel atau apa. Keuntungan dari hotel tersebut kemudian digunakan. Bayangkan, orangnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, hartanya masih berjalan sampai hari ini. Berikutnya tadi amalan yang tidak terputus selain sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bagi mungkin di sini ada yang menjadi guru ngaji, jangan berkecil hati. Justru bisa jadi di sanalah amalan, aset terbesar kita. Atau kita sebagai ayah mengajarkan kepada anak-anak kita sholat, mengajarkan bacaan Quran, kalian masuk bagian pada ilmu yang bermanfaat. Contoh realnya adalah para ulama misalkan. Ya, di sini saya lihat ada kitabnya Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi itu umurnya nggak sampai, umurnya termasuk ulama yang umurnya pendek. Kurang lebih umurnya sekitar 40 atau 45 tahun, kurang lebih. Namun karyanya sangat banyak sekali. Ya. Bahkan dikatakan beliau sampai lupa menikah. Nggak punya keturunan, nggak punya anak yang mendoakan, tapi apa? Punya anak-anak ideologis. Ya. Hampir setiap kaum muslimin di rumahnya ada itu kitab Arba'in Nawawi ataupun Riyadhus Shalihin. Kita doakan beliau, rahimahullah, biasa kita baca. Ilmu yang bermanfaat. Contoh lainnya misalkan Syekhul Islam. Jadi jangan dikira para ulama ini hidupnya nyaman semua. Contoh misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, disebut gelarnya Syekhul Islam. Namun semasa hidupnya keluar masuk penjara, bahkan wafatnya pun di dalam penjara.
Apakah beliau punya anak? Tidak. Namun di hari wafatnya beliau, kawan dan musuh bebuyutan beliau semuanya berdatangan untuk mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman. Bahkan di dalam kitab sejarah disebutkan bahwasanya pemakaman yang paling banyak yang terjadi di Damaskus yaitu adalah ketika pemakamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya anak? Tidak. Tapi ilmu yang bermanfaat sampai hari ini masih kita baca. Contoh lainnya lagi yang masyhur adalah Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari itu wafatnya di pengasingan. Ya. Karena ada kepala pemerintahannya pada masa tersebut, ada ulama yang hasad dengan beliau, mengusir beliau dari kota beliau, tempat dia tinggal. Dan beliau wafat di pengasingan tersebut dalam kesendirian. Namun apa? Doanya setiap kita baca hadis, selalu hadis riwayat Bukhari ataupun juga Muslim. Ini terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah doa anak soleh yang mendoakan. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya jangan sampai kita sebagai orang tua ya, ingin mendapatkan manfaat tersebut di hari tua kita, yaitu berupa doa dari anak soleh, namun kita menyia-nyiakannya di hari muda mereka. Tidak mengajak mereka ke masjid, tidak mengajarkan mereka ibadah, tidak mengajarkan mereka berdoa. Ya, bunyi doanya bagaimana? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku, dan juga kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihi aku di waktu kecil. Maka ayah dan bunda jemaah rahmati Allah, kalau misalkan kita ingin dapat tadi, kita lakukan syaratnya terlebih dahulu. Apakah kita di waktu kecilnya mereka kita menyayangi mereka? Apakah di waktu kecilnya kita mendoakan mereka, mengarahkan mereka dengan baik? Maka ini yang perlu menjadi catatan. Ini dia jemaah yang rahmati Allah terkait dengan beberapa skala prioritas yang perlu kita bijak dalam beribadah, beramal. Kita ulangi, kurang lebih ada sekitar 5 kaidah yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Berikutnya adalah amalan hati lebih utama daripada amalan zahir. Kemudian amalan yang tersembunyi lebih utama daripada amalan yang tampakkan. Yang keempat, amalan yang kontinu, yang terus menerus, yang rutin dilakukan, itu lebih utama untuk kita lakukan ketimbang amalan yang terputus. Yang terakhir adalah amalan jariyah yang terus nyambung sampai kita wafat. Itu tentu lebih utama untuk dilakukan daripada amalan yang terputus. Demikian beberapa kaidah yang dapat kita bahas di pagi hari ini. Selanjutnya ini perlu ada tanya jawab atau tidak ini? Saya kembalikan. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan. Coba dari depan terlebih dahulu Pak ya. Silakan. Bicara mengenai beramal ya. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya kalau misalnya beramal untuk yang pahalanya ditujukan untuk orang yang telah meninggal. Soalnya banyak di antara kita yang bukan hal seperti itu. Baik. Terkait misalkan bahasa kita biasanya lebih halus mengirimkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Itu secara umum boleh seperti tadi. Seperti hadis yang tadi kita baca terakhir ya, mendoakan anak soleh, mendoakan orang tuanya misalkan. Atau misalkan orang yang sudah meninggal memiliki tanggungan utang, yaitu belum berhaji. Nah, maka di sini mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah amalan untuk orang yang masih hidup,
itu tentu lebih didahulukan daripada amalan yang sudah bagi orang yang sudah meninggal. Contoh kasusnya Pak, ketika adalah biasa yang masyhur, yang gampang ya untuk ibadah ini adalah tentang terkait badal umroh. Ada seorang anak ingin mengumrohkan ayahnya yang sudah meninggal. Baik tidak? Baik, diperbolehkan di dalam agama. Namun dengan catatan, anak tadi harus sudah umroh terlebih dahulu. Orang yang hidup tadi itu harus umroh terlebih dahulu, baru kemudian dia mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Mungkin contoh kasus lain adalah kalau terkait dengan ibadah umroh atau haji ini, maka dilihat dia terkait dengan istitoahnya. Apakah dia semasa hidupnya adalah dia mampu? Kalau dia mampu, punya uang banyak misalkan, sehat secara fisiknya, tapi dia nggak kesampaian maka dia harus ahli warisnya untuk membadalkan. Ya. Tapi kalau dia memang tidak mampu secara fisiknya, secara finansialnya, maka tidak ada kewajiban. Maka tadi terkait dengan amalan bagi orang yang sudah meninggal, apakah diperbolehkan? Boleh. Tapi tentunya lebih utama adalah bagi orang yang masih hidup. Contoh kasusnya lagi misalkan kurban. Nah, biasanya sering ya, kalau udah kurban, saya ingin berkurban atas nama nenek saya yang sudah meninggal. Apakah boleh? Boleh saja. Maka nanti pahalanya juga untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi tentu yang lebih utama sebetulnya, kenapa tidak berkurban atas nama orang-orang yang masih hidup misalkan? Misalkan ada yang tidak mampu untuk berkurban, kita berikan dia harta agar dia dapat merasakan ibadah kurban tersebut. Boleh, silahkan. Ya, dipersilahkan. Itu tentu lebih utama. Wallahu a'lam. Semoga menjawab Pak ya. Silakan. Ada orang yang hampir 3 tahun lah, itu amaran memang. Kita mau tiap tahun seperti rekreasi. Catatannya seperti rekreasi seperti. Mana yang lebih utama, umroh setiap tahun seperti rekreasi atau mengumrohkan orang? Seperti itu nih. Lebih utama mana? Mengurangkan keluarga yang lain. Tergantung Pak. Karena para ulama salaf juga banyak yang hajinya hampir setiap tahun haji. Contoh misalkan, ada seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak. Ini ulama pinter, ahli hadis, juga bisnismen Pak, pedagang. Setiap tahun dia haji plus menghajikan warga kampungnya. Jadi nggak pernah sendirian haji. Itu contoh ideal. Keduanya digabungkan. Beliau haji setiap tahun, umroh setiap tahun, tapi juga tidak meninggalkan tadi siapa yang digilir. Ya. Warga kampungnya diajak. Terkait dengan umroh juga ada keutamaan, bahwasanya dari umroh yang satu ke umroh yang lainnya, jadi di antara itu menghapuskan dosa. Jadi boleh sih, silakan Anda mau berumroh setiap tahun, keutamaannya juga besar, menghapuskan dosa di antara umroh tersebut. Maka di sini kaitannya kami tidak melarang yang memiliki kelebihan harta untuk umroh setiap tahun. Monggo, silahkan. Tetapi tentu dilihat terlebih dahulu. Ya. Kira-kira orang-orang di sekitarnya apakah sudah diberikan sedekah belum? Apakah sudah diberikan hak zakat belum? Ya. Karena kaitannya ya, makanya terkait dengan zakat ataupun sedekah ataupun kurban juga sama. Sebaik-baik tempat untuk mengeluarkan zakat mal itu ada di tempat di mana sahibul zakat itu bermukim.
Ya, saya di sini tidak menyebut lembaga ya, tapi sebaik-baiknya warga jamaah Masjid Al-Furqon ini mengeluarkan zakat itu tentu di lembaga zakat masjid ini, misalkan. Karena pemanfaatnya biasanya untuk warga sekitar atau untuk warga masjid juga kembalinya. Ya. Oleh karena itu ketika kita mengeluarkan zakat juga bagi memiliki kelebihan harta atau sedekah, maka yang lebih diprioritaskan itu siapa? Keluarga dekatnya terlebih dahulu, tetangganya terlebih dahulu. Ini kok tetangga saya setiap tahun umroh tapi nggak pernah ngasih hadiah ke tetangga misalkan ya. Itu ada perasaan terkait dengan sosial, hak sosial. Ya. Maka di sini kalau ditanyakan mana yang lebih utama, maka tergantung kondisinya. Ada orang yang dia rajin umroh setiap tahun, sekaligus bawa juga dia tetangganya misalkan, atau keluarganya, kerabat yang belum umroh. Baik, bisa menggabungkan. Atau dia menganggap misalkan, oh saya nggak mampu umroh sendiri, saya mau umrohkan tetangga saya atau karyawan saya sajalah gitu misalkan. Baik juga. Maka tergantung kondisinya. Jangan sampai kita ini beribadah, khususnya ibadah yang zahir, ibadah yang harta ini banyak yang biasa dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Maka berikanlah juga haknya kepada mereka. Contoh kasusnya dalam adab keseharian misalkan, jangan sampai kalau kita masak itu cuman sampai ke tetangga kita bau masakan yang enak. Ini tetangga sebelah ini masak ayam crispy atau ayam kambing guling. Semoga ingat tetangganya. Ternyata nggak nyampe. Akhirnya ada rasa ini juga ya. Maka kalau kita berdampak sudah seperti itu, sudah tersebar informasinya, sebaiknya sebagai adab tetangga kita sisihkan walaupun juga sedikit. Jadi seperti itu Pak, tadi sudah dijawab, kurang lebih semoga menjawab terkait dengan ibadah umroh tadi. Kalau memang dia mampu menggabungkan maka itu bagus. Tapi kalau tidak mampu maka tadi ibadah sosial itu tentu lebih utama daripada ibadah personal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang non muslim ya, dia memberangkatkan umroh karyawannya, namanya takut nggak dia? Bagaimana? Orang yang non muslim, orang Kristen ya, dia memberangkatkan karyawannya umroh, ya. Karena mungkin sudah lama dia mau ke sana gitu. Amanahnya katanya sendiri. Ya nggak masalah. Orang Kristen, orang non Muslim misalkan mengumrohkan karyawannya, ya. Perbuatannya baik. Berangkat umroh karyawannya misalkan, walaupun non Muslim. Ya, banyak juga ini fenomena hal itu terjadi, misalkan bos-bos yang non muslim memberangkatkan umroh karyawannya, atau bahkan di kantor mereka juga disediakan tempat sholat, non muslim mengingatkan muslim untuk sholat. Luar biasa ya, patut ditiru bagi saudara-saudara non muslim dan juga saudara muslim lainnya. Bagi kita yang muslimin, kita semoga agar termotivasi untuk melakukan hal tersebut, misalkan kebaikan tersebut, karena namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah mendapatkan pahalanya? Kebaikan di akhirat tentu tidak. Kebaikan di dunia bisa jadi, iya. Ya. Karena itulah sifat Ar-Rahman. Ya, sifat Ar-Rahman itu para ulama ketika menjelaskan perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Allah itu umum bagi semua hamba, baik itu muslim ataupun non muslim. Ar-Rahim itu khusus bagi yang muslim. Bisa jadi ini kadang biasanya kesaksian mereka, oh setelah saya bayar, banyak nih yang bayar zakat ke panti asuhan muslim ini, karir saya bagus. Bisa jadi ya, karena Allah Maha Adil, Allah menolong hambanya, semuanya Allah tolong. Tetapi tentu berbeda, itu hanya kebaikan di dunia, tidak di akhirat. Allah. Ada lagi kira-kira? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita dalam beramal, beribadah kita sesuai dengan porsinya, dan semoga Allah jaga
kaum muslimin semuanya dalam kondisi sehat walafiat, yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan Allah SWT, dan juga Allah jaga negeri kita ini Indonesia agar menjadi negeri yang aman, tentram dan damai. Salam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.